Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab tauhid dan kita masuk pada bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah masuknya pembahasan kenapa mengarang kitab tauhid. Disinilah mulainya. Pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Di antaranya, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka mengharap rahmatnya serta takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang tafsir daripada syahadatul la ilaha illallah. Dan yang dimaksud syahadat di sini, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, makna syahadati an yashhada bilisanihi wa biqalbi. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya bersaksi dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Maknanya annahu la ma'buda haqqun illallah, yashhadu bilisanihi wa yu'minu biqalbihi. Meyakini dalam hatinya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian kita lantangkan dengan lisan kita. Itu disebut syahadah. Pada sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tafsir tauhid, yang selama ini kita bertanya-tanya tentang makna daripada la ilaha illallah itu apa. Beliau ingin mentafsirkan kalimat itu. Apa makna dibalik kalimat la ilaha illallah itu? Kemudian beliau mencantumkan satu ayat di permulaan babnya, surah Al-Isra ayat 57. Tentu akan sulit kita pahami surah Al-Isra 57 ini kalau tidak melihat ayat sebelumnya. Baru kita akan lebih paham. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 56-nya, baru masuk ke 57-nya. Di ayat 56-nya dalam surah Al-Isra Allah katakan, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi la yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Katakan ya Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari dirimu
bahkan tidak pula kuasa untuk memindahkan bahaya itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jal. Katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu, apakah disembahnya secara redha ataupun tidak redha? Apakah disembahnya karena pengetahuan dia atau tanpa pengetahuannya? Katakan kepada mereka. Maksud redha dan tidak redha itu karena ada makhluk yang disembah karena keredhaannya, memang dia redha untuk disembah, seperti Fir'aun, di mana Fir'aun mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Apa kata Fir'aun? Wahai manusia, aku tidak tahu sesembahan selain daripada aku sendiri, katanya. Jadi Fir'aun ini kalau disembah memang dia redha karena dia yang mengajak orang untuk menyembahnya. Tapi ada makhluk itu yang ketika disembah tidak redha dia. Seperti siapa? Isa bin Maryam. Apakah Isa redha kalau seandainya hidup di zaman sekarang kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Isa Tuhan? Perhatikan firman Allah surah Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an akuna ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik anta 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang yang dituhankan selain daripada Allah? Maka Isa menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak patut bagiku mengatakan pada yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan seperti itu, minta disembah, pasti kau tahu, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, kata Isa. Isa mengingkari pada hari kiamat, kan? Ketika Allah mengatakan, ya Isa, kamu sengaja menyeru manusia umatmu untuk menyembah kamu. Enggak, kata Isa. Artinya Isa tidak redha. Jadi ada makhluk itu kalau disembah dia redha, seperti Fir'aun, Namrud, Dzunwas atau yang semacamnya. Ada juga yang tidak redha seperti Isa bin Maryam ataupun Uzair yang disembah orang-orang Yahudi. Mereka tidak redha. Atau sesembahan yang disembah sepengetahuannya atau tanpa sepengetahuannya. Contoh umpamanya, ada sebagian manusia itu menyembah berhala, yang berhala itu terbuat dari batu ataupun kayu atau yang semacamnya, atau mungkin lebih daripada itu menyembah binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang semacamnya. Mereka tidak tahu kalau mereka disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 136, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'am nasiban faqalu hadza lillah bi za'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuatu dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala kami. Maka Allah katakan, maka sesajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak mungkin sampai kepada Allah. Tetapi sesajian yang diperuntukkan kepada Allah, maka dipastikan sesajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah itu, baik Tuhan itu disembah dengan keridhaannya, baik Tuhan itu disembah karena ketidakridhaannya, baik Tuhan itu diketahui kalau dia disembah atau tidak mengetahui, seperti menyembah matahari bulan yang Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kau sujud kepada matahari dan bulan. Katakan pokoknya apapun sesembahan yang ada ini, apa katanya? Fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Mereka sesembahan itu tidak kuasa untuk menghilangkan madarat secara total, bahkan memindahkannya pun tidak bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar yang kemarin saya ceritakan sama antum, ketika bertanya di mana Ali, orang-orang mengatakan Ali sakit matanya, kena romat, tidak bisa melihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar Ali datangkan kan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua matanya, kemudian berdoa. Artinya sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyembuhkan mata Ali kecuali setelah berdoa kepada Allah. Tetap Rasul meminta kepada Allah agar kedua mata Ali itu sembuh. Ketika ada wanita gila, wanita yang terkena ayan, yang kadang-kadang suka kumat gilanya. Kalau kumat tuh gilanya, terkadang dia suka guling-guling, kemudian auratnya tampak. Dan dia merasa malu kalau seandainya kumat penyakitnya itu, karena auratnya tampak masalahnya. Maka ketika kemudian sadarnya, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah kesembuhan kepada Allah untukku. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah. Tetap Rasul meminta kepada Allah, tidak langsung disembuhkan. Tapi kalau engkau sabar, kata Rasul, la in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, kau dijamin surga. Wanita ini rupanya memilih sabar dan mengatakan, ya Rasulullah, asbir, aku siap sabar, tapi berdoalah kepada Allah kalau datang penyakitku, janganlah disingkap-singkap auratku. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW saja tidak bisa menyembuhkan kecuali meminta kepada Allah. Makanya Rasul itu kalau datang kepada orang sakit, apa yang diajarkan Rasul kepada kita? Rasul mengatakan, adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun, mau malaikatnya, mau nabinya, apalagi orang-orang solehnya, apalagi orang yang gak jelasnya, apalagi sampai kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, batu dan pepohonan, mereka tidak sanggup mengangkat madarat sedikit pun, memindahkannya pun tidak. Dari sini Allah mengatakan, ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ah, di sini ayatnya masuk. Inilah tafsir daripada tauhid. Mereka orang-orang yang mereka seru. Jadi orang-orang yang mereka seru itu, Al-Imam Muqatil mengatakan bahwa ayat ini memiliki asbab nuzul, dan disebutkan ada dua asbab nuzul. Asbab nuzul yang pertama, sebab turunnya ayat ini yang pertama, menurut Imam Muqatil adalah turun kepada orang-orang musyrik. Turun kepada orang-orang musyrik Arab yang mereka menyembah para malaikat. Makanya lihat nama-nama berhala orang-orang musyrik itu perempuan dalam bahasa Arab, bukan mudzakkar tapi muannas. Lata, Uzza, Manat, itu kan menggunakan lafaz-lafaz perempuan. Karena orang-orang musyrik Arab menganggap bahwa malaikat-malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah. Mereka sembah. Satu hari terjadi paceklik, tidak turun hujan lama. Di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat,
Kalau kalian memang menganggap para malaikat itu Tuhan, minta sama malaikat supaya diturunkan hujan. Maka Allah mengatakan, qulidul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Sesembahan yang kalian sembah selain daripada Allah itu tidak sanggup menyingkap madarat, memindahkannya pun tidak, walaupun malaikat. Sekarang apa yang kalian sembah dari kalam minta pertolongan sama malaikat. Allah turunkan ayat ini satu pendapat. Kemudian Allah mengatakan mereka, siapa mereka di sini? Malaikat maksudnya, yang diseru selain daripada Allah itu. Malaikat sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Jadi mereka malaikat sendiri yang disembah oleh orang-orang musyrik itu mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa ayat ini turun sebab nuzulnya adalah kepada orang-orang musyrik Arab yang menyembah jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Jin, Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang datang kepada jin meminta perlindungan, maka jin menambah kekufuran mereka. Orang-orang Arab itu, mereka kalau lewat di sebuah tempat yang menyeramkan, maka mereka akan permisi kepada tempat itu dan mengatakan, wahai sayyid, wahai tuan penunggu tempat ini, wahai tuan penunggu tempat ini, izinkan saya lewat. Sama lah hari ini juga sama. Kalau hari ini kan orang-orang yang mungkin masih primitif ya, mungkin masih kan juga permisi-permisi juga kan. Tuh pernah lihat orang permisi sama pohon, permisi mau lewat, ya kan? Padahal nggak ada orangnya tuh. Kalau permisi sama orang itu sopan, tapi kalau permisi sama pohon, cemana pula pohon mau jawab? Ya. Kalau naik mobil, naik motor pakai klakson biasanya permisinya. Tak tahu maksudnya apa. Artinya bahwa tradisi jahiliyah itu sampai hari masih ada kan? Lah sebagian orang-orang musyrik itu mereka menyembah jin. Celakanya jin-jin yang dulunya minta disembah, kemudian manusia ada yang menyembah jin, tiba-tiba jinnya pula tobat, dia pula manusia tak tobat. Kan jin tidak tahu kan, kita tidak tahu jin, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka, itu masalahnya. Innahum yarakum wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Mereka dan semua kabilahnya bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Lah ada orang-orang itu yang mereka menyembah jin, ketika jinnya sudah disembah, tiba-tiba jinnya tobat, yang nyembah jin tak tobat-tobat. Maka turunlah ayat ini. Allah mengatakan, alladzina yad'una min dunillahi la yastati'una walladzina tad'una min dunillah, dan orang-orang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila, tidak bisa menghilangkan madarat semuanya, bahkan memindah pun tidak bisa. Ulaik, mereka siapa ulaik di sini? Jin-jin itu yang disembah selain daripada Allah. Jin-jin sendiri yang sudah tobat itu, yang diseru selain daripada Allah itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka pun mencari-cari jalan bagaimana caranya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang disembah, malaikat sendiri cari jalan macam mana supaya dekat dengan Allah. Jin yang disembah kemudian tobat, mereka pun cari jalan bagaimana dekat dengan Allah. Lah mereka sibuk mencari jalan kepada Allah, kita pula sibuk menyembah mereka. Itu akalnya di mana tuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang mengatakan ulaika ini umum, pokoknya sesembahan selain daripada Allah yang bersifat uqala, makhluk-makhluk yang berakal, entah yang disembah malaikat, entah yang disembah jin, entah yang disembah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, masuk semuanya. Tapi mereka orang-orang baik yang disembah itu, hakikatnya mereka bingung karena mereka pun cari jalan bagaimana dekat dengan Allah, malah disembah pula. Maka Allah sindir di sini. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ada yang mengatakan bahwa ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Kalimat ayyuhum aqrab maksudnya domirnya kemana, kata gantinya. Ada yang mengatakan bahwa kalau yang dimaksud kata gantinya, yang domir dalam kalimat aqrab di situ, ayyuhum aqrab, kembali kepada ulaika, pada makhluk yang disembah dari makhluk-makhluk yang berakal, entah malaikat, entah jin yang saleh, entah orang-orang saleh, para wali dan yang lainnya. Berarti yang dimaksud adalah mereka sendiri, makhluk-makhluk itu mendekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Oh, malaikat nanti pada hari kiamat mereka mengatakan apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, ma'abadna haqqa ibadati, kami tidak benar-benar betul-betul menyembahmu ya Rabb ketika di dunia. Itu malaikat menyesal dan mengatakan seperti itu, padahal malaikat tidak pernah maksiat kan? Kok bisa menyesal dia? Kalau manusia menyesal wajar, karena memang manusia itu tersentuh dengan dosa kan. Lo malaikat lo bisa menyesal nanti pada hari kiamat dan mengatakan subhanak ma'abadna haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Rabb, kata malaikat, kami tidak benar-benar menyembahmu ketika di dunia, katanya. Mereka sendiri ingin dekat dengan Allah, malaikat itu. Ini satu penafsiran. Ada penafsiran yang kedua, maksudnya yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, di sini maksudnya ketaatan. Jadi mereka itu mencari model ketaatan yang bisa mendekatkan dengan ketaatan itu kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawassul. Maksudnya tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Tawassul itu ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala kan macam-macam. Ada tawassul syirki, tawassul bid'i, ada tawassul syar'i. Tawassul itu bisa masuk pada syirik, pada bid'ah dan yang syar'i. Adapun yang syar'i ma'ruf, bertawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di zaman Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah ibn Buraidah radhiyallahu an dari ayahnya bahwa Nabi SAW mendengar seseorang mengucapkan doa seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluk. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabb yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu, Maha pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ya Rabb yang Maha hidup dan yang Maha mengurusi segala sesuatu, sungguh aku memohon sesuatu kepadamu. Ketika sahabat ini mengatakan seperti dalam solatnya, apa kata Rasul? Laqad Allah bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi, sungguh orang itu telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung,
yang kalau dia berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan, yang kalau dia meminta dengan nama itu pasti akan diberi. Dari mana? Dari kalimat ya hayyu ya qayyum. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa ismul a'zam dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah al-hayyu al-qayyum. Jadi kalau antum berdoa meminta sesuatu, perbanyak ucapan ya hayyu ya qayyum. Ini ismul a'zam menurut hadis ini. Ya. Artinya di sini tawassul dengan nama-nama Allah kan. Al-hayyu nama Allah, al-qayyum nama Allah. Dari sini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu supaya doa-doa kita diijabah, maka bertawassulah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Ini yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Inilah yang dimaksud ayat ini. Jadi yabtaguna, mereka mencari al-wasilata, wasilah kan, ayyuhum aqrab. Bagaimana caranya dengan wasilah itu, dengan ketaatan itu kita bisa dekat dengan Allah. Lah salah satu wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ada dengan amal saleh, seperti kisah yang masuk ke dalam gua kemudian tidak bisa keluar. Ada 3 orang sedang safar, kemudian kelelahan, keletihan mencari tempat untuk bernaung. Nampak ada gua, masuk dia di gua itu. Sesudah masuk tiba-tiba runtuh pula batu dari atas menutup pintu gua. Didorong-dorong tak bisa. Cemana? Belko aja belum ada waktu itu. Ya, nggak ada alat berat, nggak bisa keluar. Sehingga mereka sudah putus asa dan salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak mungkin selamat kecuali dengan tawassul. Tawassul dengan amal soleh terbaik, terikhlas, yang memungkinkan Allah menerimanya. Maka tiga-tiganya bertawassul dengan amal soleh yang paling ikhlas yang pernah mereka lakukan. Yang satu tawassul dengan birrul walidain, yang satu tawassul dengan sedekah, yang satu tawassul dengan afaf, menjaga kehormatan untuk tidak berzina. Setelah mereka bertawassul dengan 3 perkara ini, baru pintu gua itu terbuka. Itu namanya tawassul dengan amal soleh, dengan ketaatan. Jadi kalau seandainya kita ini sedang ada masalah apa saja, antum tinggal tawassul aja. Ya Allah, dulu kalau saya gak lupa tahun berapa saya pernah ngasih lah uang sama pengemis itu. Ah, itu yang saya ingat katanya. Kalau memang di situ ada pahalanya, saya lagi sulit nih. Ah, gitu maksudnya. Minta kepada Allah seolah-olah ada barter pahala dengan balasan. Tapi ini disyariatkan seperti itu, boleh. Boleh kita bertawassul. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan kamu remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu ikhlas, dan itulah yang bisa kita gunakan tawassul. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan meminta doa orang-orang soleh. Tidak mesti ustaz, tidak mesti tuan guru, tidak mesti masyayikh. Nampak antum punya kawan kok taat, rajin ibadah, sholat 5 waktunya rajin, akhlaknya bagus, minta doanya. Tidak ada masalah. Boleh jadi kemudian orang ini mustajab doa. Kita kan tidak tahu. Yang penting zahirnya baik, gitu ya. Kita kan tidak menghukumi yang batin. Nah, inilah namanya tawassul amal-amal saleh. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Baru kemudian Allah mengatakan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmatnya dan mereka takut azabnya. Di sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dalam kandungan surah Al-Isra ini Allah menjelaskan kepada kita tentang arkan ibadah hati, rukun-rukun ibadah hati. Apa itu? Al-hub, kecintaan. Dari mana? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Jadi sesembahan yang disembah itu, ataupun orang-orang yang diseru selain daripada Allah dari kalangan malaikat dan jin ataupun mungkin manusia yang soleh itu, mereka sendiri mencari-cari jalan menuju Tuhan mereka, menuju Rabb mereka. Artinya
Di sini tertanam perasaan hub, cinta, karena tidak mungkin orang itu mendekatkan kepada kecuali dengan cinta. Kemudian yang kedua, wa yarjuna rahmatah, mereka mengharap Rabbnya. Di sini ada roja, harapan. Dan yang ketiga, wa yakhafuna adzabah, ada al-khauf, perasaan takut. Inilah yang disebut dengan rukun ibadah namanya. Cinta, harap, takut. Kata Imam Ibnul Qayyim, seperti burung. Ruhnya burung itu cinta, dua sayapnya itu takut dan harap. Dan tiga-tiganya tidak boleh lepas kepada orang yang beribadah. Karena ada orang yang kemudian beribadah dengan cinta saja dan mengatakan, aku tidak cinta ingin masuk surga, tapi aku pun takut masuk neraka, tapi aku hanya cinta dengan zat Allah saja. Ini perkataan orang-orang zindik, munafik, ikhwan. Atau ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu dengan perasaan takut, seperti orang-orang Khawarij, akhirnya mudah mengkafirkan orang. Atau ada orang yang beribadah kepada Allah itu dengan harapan saja, seperti orang-orang Murji'ah, makanya mereka maksiat pun tidak peduli. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi iman, kan bahaya. Maka ahli sunnah wal jamaah menggabungkan tiga-tiganya. Kita beribadah kepada dengan cinta, kita beribadah dengan perasaan harap, dan kita juga ibadah dengan perasaan takut. Cinta artinya dalam rangka melaksanakan perintah, lillah karena Allah, salat karena Allah, semua karena Allah. Adapun mengharap, karena dalam ibadah itu kita perlu berharap. Antum ngaji di sini, harapan antum apa? Ya di akhirat dapat surga lah. Apalagi harapan antum. Ya. Kemudian ketika tertanam perasaan takut, takut kalau seandainya ada ibadah kita yang tidak diterima, takut kalau maksiat kita menjadikan azab, dan begitu seterusnya. Karena kalau tiga perkara ada dalam ibadah, inilah yang disebut dengan arkan ibadatul qalbi, namanya rukun ibadah hati. Kalau rukun ibadah badan, ikhlas dan ittiba. Kalau ingin diterima amal ibadah badan, yang penting ikhlas, kemudian ittiba. Kalau ingin diterima ibadah hati, cinta, harap, dan takut. Kemudian Allah tutup, inna adzab rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat menakutkan. Sekarang pendalilannya gimana ayat ini? Kita kan bercerita tentang tafsir tauhid, ya, tafsir persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian pengarang menyebutkan surah Isra ayat 57. Pendalilannya macam mana? Yang pertama, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat tauhid, bahwa ibadah itu tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Ibadah apapun, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Itulah yang dikatakan ulaikal ladzina qulidul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Di sini penafian namanya, peniadaan, bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak sanggup untuk mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Dari kalimat qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila. Al-Isra ayat 56-nya. Ini meniadakan sesembahan selain daripada Allah, mereka batil, tidak sanggup untuk mendatangkan. Yang kedua, menetapkan bahwa kita harus betul-betul dekat dengan Allah, mencari cara jalan bagaimana kita dekat dengan Allah, dengan amal saleh, dengan ketaatan, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, di mana semua ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Dan yang ketiga di sini dijelaskan tentang rukun-rukun ibadah hati, bahwa perasaan cinta, bahwa perasaan takut, bahwa perasaan harap tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 poin daripada tafsir
at-tauhid di dalam surah Al-Isra yang kita bahas ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat yang semakna yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Pertama surah Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang kamu seru sesembahan selain daripada Allah itu tidak mempunyai apapun walaupun setipis kuli biji kurma. Itulah disebut kitmir namanya. Biji kurma itu ada kulitnya. Nah, itulah kitmir. Sesembahan selain daripada Allah, sekulit biji kurma saja mereka tidak punya. Kemudian Allah mengatakan, in tad'uhum, kalau engkau seru mereka, kalau engkau berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka enggak mungkin dengar. Jadi kalau kita ini meminta kepada batu, meminta kepada pohon, meminta kepada gunung-gunung, kawah-kawah, lembah-lembah, ini mereka makhluk jamad, makhluk yang padat, tidak mungkin dengar, nggak ada telinga mereka. Buat apa menyembah itu? Seperti orang minta ke batu aki itu. Ini untuk apa nih? Oh, ini kalau usaha lancar nih. Dulu waktu zaman-zamannya gila batu aki itu kan. Nah, sekarang tak ada, batu ulek pun tak ada. Orang nggak ada yang laku lagi kan. Sebentar aja tuh batu aki lah. Itu batu aki nggak denger. Kau minta sama batu aki pula. Bagaimana dengar, telinga aja tak punya. Kemudian Allah mengatakan, walau sami'u, okelah mereka mendengar. Mereka bukan batu, mereka bukan pohon, mereka bukan gunung, bukan kawah, bukan lembah, mereka manusia yang dalam kuburan itu. Manusia kan punya telinga, bisa bicara, tapi sudah mati masalahnya dalam kubur. In tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u, anggaplah mereka mendengar. Mastajabu lakum, mustahil bisa mengabulkan permintaan kamu. Orang yang datang ke kuburan meminta-minta, anggaplah yang dalam kuburan itu mendengar. Sekalipun mereka mendengar permintaan kita, mereka loh tidak sanggup mengabulkan sama sekali. Lalu kemudian buat apa kemudian kita meminta kepada selain daripada Allah kalau mereka tidak sanggup mengabulkan? Langsunglah minta kepada Allah. Makanya ada sebagian orang yang salah memahami kalimat wasilah, seolah-olah Allah itu disamakan dengan presiden. Jadi kalau kita mau jumpa dengan presiden kan tidak bisa langsung, harus jumpa dengan ajudannya. Sehingga lewat ajudan disampaikan aspirasi kita, dari ajudan baru ke presiden. Maunya kita juga sama kepada Allah. Datang ke ajudannya orang-orang soleh yang ada di kuburan, minta di situ, nanti dia yang akan sampaikan kepada Allah. Kias batil, ikhwan. Kenapa dikatakan batil? Karena Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Allah itu dekat, tidak perlu perantara. Tapi kalau presiden ini, ya dekatnya kalau susah juga mau dekat dengan antum. Gimana caranya? Ya. Susah. Jangankan dengan presiden, dengan ajudannya aja antum tak dekat. Gimana sampainya? Ya kan? Susah. Mau disamakan gimana? Allah itu tahu segalanya. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Presiden tidak tahu kita. Emang presiden tahu antum lagi ngapain? Tidak tahu. Tapi Allah tahu kita sedang apa, baik yang ada dalam hati kita atau yang dohir, sehingga tidak perlu kita meminta wasilah untuk disampaikan kepada Allah, karena Allah sudah tahu hajat kita masalahnya. Tapi kalau presiden, iyalah mereka tidak tahu hajat kita, makanya kita sampaikan ke ajudannya, karena tidak bisa langsung ajudannya sampaikan kepada presiden. Ya tidak sama di sini. Makanya kalau minta, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta langsung minta kepada Allah, tidak usah perantara-perantara, karena Allah mengatakan saya dekat, sayalah yang akan mengijabah setiap doa yang disampaikan kepada saya, kata Allah. Karena orang-orang musyrik itu mereka mengatakan ala lillahi dinul khalis,
walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kepada kami, kepada Allah dengan sedekat mungkin. Itu alasan orang musyrik dulu. Jadi orang-orang musyrik Arab ini, mereka kan datang kepada Lata Uzza Manat. Lata Uzza Manat ini kan orang-orang baik, ya, seperti Lata. Kenapa disebut Lata? Itu dulu waktu masih hidup si Lata ini, dia suka ngadon roti, kemudian dikasih jemaah haji. Karena kebaikannya yang luar biasa, meninggal dia, dibuat patungnya namanya Lata, disembah akhirnya. Jadi datang Islam, ngapain kalian nyembah si Lata? Apa kata orang musyrik? Ma na'buduhum. Mereka ingkar, enggak, kami enggak menyembah si Lata katanya. Kami hanya menjadikan si Lata ini wasilah kami kepada Allah katanya. Itu alasan orang-orang musyrik dulu. Nah, sekarang orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh meminta-minta, alasannya kan sama kan? Persis seperti yang Allah katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kan? Supaya kami bisa mendekatkan diri kepada sedekat-dekatnya. Alasannya mereka orang baik, kami orang hina, nampaknya tidak pantas berjumpa dengan Allah. Biarlah kami salurkan permintaan kami kepada orang soleh yang dekat dengan Allah, nanti dia akan membisikkan kepada Allah. Ini kan masa mau disamakan Tuhan dengan manusia? Batil, ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru itu selain daripada Allah, mereka juga makhluk sama dengan kalian. Yang kita datang ke kuburan yang disebut para wali, mereka juga makhluk, nggak usah diminta-minta. Yang datang ke dukun-dukun, mereka makhluk, nggak mungkin mereka memberi. Makhluk itu sendiri mereka butuh kepada Allah. Lah orang yang butuh kepada Allah, kemudian kita butuh pula kepada dia, kenapa tidak langsung kepada Allah? Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, batilah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan kalimat kami takut masuk neraka dan kami tak pantas di sorga? Terus mau kemana? Ini sebenarnya kalimat ini keliru. Kita takut dari neraka dan kita juga harus mengharap sorga. Semua umat Nabi itu masuk sorga, kita pantas masuk sorga. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku kata Rasul pasti masuk sorga, kecuali yang tidak mau masuk sorga. Ini orang bodoh nih, gak mau masuk sorga. Ketika Rasul ditanya, kenapa kok ada orang yang gak mau masuk sorga? Iyalah kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang enggan, siapa yang taat denganku dia masuk sorga, siapa yang enggan taat kepadaku maka dia masuk neraka. Umat Islam itu pasti masuk sorga. Kita pantas masuk surga umat Islam, karena umat Islam itu umat terbaik, umat tauhid. Ya, tetapi ingat, kalimat ini dibawa kepada apa? Seolah-olah apa? Seolah-olah ibadah itu cukup dengan cinta saja. Nanti dari perkataan ini akan bahaya. Kenapa? Karena mengatakan begini, kenapa kemudian kita tidak boleh berharap masuk surga? Karena surga itu makhluk. Berharap kepada makhluk itu syirik. Larinya ke situ nanti. Ya. Lah sementara Allah mengatakan wa yarjuna rahmat rabbi. Mereka orang-orang yang beriman itu mengharap rahmat Allah, salah satunya surga. Tapi ada orang-orang yang mereka mengatakan tidak boleh kita mengharap masuk surga karena surga itu makhluk. Berarti mengharap kepada makhluk syirik katanya. Maka timbullah kata-kata seperti ini. Ya. Maka kita katakan kita takut kepada surga, kita takut kepada neraka, kita juga mengharap masuk surga, dan kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.